Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Baik, Bu. Bu. Ya, supaya kita kompak Alhamdulillah menjawab. sehat, Bu. Ya, kalau Ibu bertanya bagaimana kabarnya hari ini, kalian boleh mengatakan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita coba satu kali ya. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalian anak-anakku dalam keadaan sehat. Jadi nikmat sehat itu perlu kita syukuri, apalagi kan sekarang musim peralihan dari musim panas menjadi musim hujan. Jadi kita harus tetap bersyukur. Bersyukur. Ibu mau tanya, kalian sudah siap belajar belum? Siap, Bu. Sudah, Bu. Siap, Bu, sudah siap. Ya, alhamdulillah kalau kalian sudah siap belajar. Tapi sebelum kalian belajar, Ibu akan mencek kehadiran kalian. Di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Guru. Hadir semua, Bu Ya, Guru. alhamdulillah kalau kalian hadir semua. Nah, sebelum kita belajar, Ibu juga mau cek kerapihan kalian. Coba kalian periksa di laci kalian. Apa masih ada sampah atau sudah bersih? Bersih, Bu. Ya, bersih, sudah Bu. bersih. Sudah bersih, Bu. Nah, ingat ya, Bu, Nak. bersih. Kalau sudah sampai di kelas itu, jangan lupa dibersihkan kelasnya terlebih dahulu. Supaya sebentar, kalau kita belajar, semua fokus dan berkonsentrasi. Nah, sebelum belajar, Ibu minta ketua kelasnya dulu untuk memimpin teman-temannya berdoa. Di sini siapa ketua kelasnya, Nak? Saya, Bu Guru. Bu. Saya, Bu Guru. Silakan, Nak, dipimpin teman-temannya berdoa. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran kita pagi ini, mungkin kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sudah, ya, Bu Guru. Nak Ardi sudah memimpin teman-temannya berdoa. Jadi tujuan kita berdoa itu supaya kita Ya, semua Bu. diberi kelancaran dalam belajar. Sehingga ilmu yang kita peroleh itu bisa bermanfaat. Bermanfaat. Nah, anak-anak hebat, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional sebagai rasa nasionalis kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, semuanya hari ini kita mau menyanyikan lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Semua menyanyi ya, anak-anak. Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari Sabang. Dengaran ya, Nak? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, berjanji padamu menjunjung tanah air. Tanah airku Indonesia. Airku Indonesia. Nah, lebih semangat lagi, anakku. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, Pulau. menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah air. Tanah airku Indonesia.
tepuk tangan semuanya. Ya, hebat-hebat ya semuanya. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia itu harus selalu mengingat lagu nasional kita. Nah, sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya, Ibu mau tanya dulu. Masih ada yang ingat pelajaran kemarin? Kita belajar jenis-jenis Pekerjaan. Pekerjaan, Bu. Kan jenis-jenis Pekerjaan, pekerjaan. Bu. Coba, Anak Andi Rosika. Coba. Dokter, Bu. Ya, yang lain. Saya, Bu. Yang Guru. Harni. Nelayan, Bu. Nelayan, Bu. Iya. Iya, nah, semuanya hebat. Jadi, semuanya masih ingat ya pelajaran kemarin? Nah, sekarang kita masuk ke pelajaran hari ini. Adapun pelajaran kita hari ini di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitar. Pembelajaran 1. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah anak-anakku membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian bisa menilai cerita dengan tepat. Kedua, setelah kalian membaca cerita tentang sosok pekerja, kalian mampu menjelaskan alasan dari penilaian cerita secara lisan dan tulisan dengan tepat. Kemudian yang keempat, setelah kalian mengamati gambar dan video tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, kalian mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam dengan tepat. Nah, keempat, setelah kalian berdiskusi, kalian mampu mengembangkan laporan tentang pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam. Sebelum kita masuk lagi, Ibu dulu mau tanya, kalian sudah sarapan belum? Udah, Bu. Siapa yang belum sarapan di sini? Saya, Bu. Kenapa Nasuharni belum sarapan? Terlambat bangun, Bu, tadi. Nah, iya, baiknya kita harus cepat bangun supaya ada pesan masuk. Nah, Ibu mau tanya lagi, yang sarapan tadi itu lauknya apa saja? Ada yang bisa sebut? Ikan, Bu Guru. Telur, ayam, Bu. Nah, ada ikan, ada telur, ada ayam. Tadi Nak Suryanto makan ikan apa, Nak? Laut. Pakai makan ikan yang banyak durinya, Bu Guru. Tidak tahu ikan apa namanya itu. Ikan apa itu namanya, Nak? Ada yang tahu yang banyak durinya? Mau ikan banyak durinya, Bu Guru. Oh iya, pintar semuanya. Hebat-hebat semuanya. Nah, berbicara tentang ikan, Ibu mau tanya, kalian tahu tidak nama pekerjaan yang menangkap ikan di laut? Nelayan. Nelayan, Bu Guru. Nelayan, Bu. Nelayan? Iya, Bu. Nelayan, Bu. Ya, semuanya benar. Nah, berbicara tentang pekerjaan itu, kita semua setiap hari pasti melihat orang bekerja. Baik itu pekerjaan yang menghasilkan uang maupun bekerja untuk sosial. Orang bekerja itu untuk memenuhi kebutuhan hidup, seperti orang tua kalian yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan sekolah kalian, ataupun yang lain. Nah, sekarang Ibu minta kalian amati video berikut ini. Coba semua amati apa yang dilakukan, kegiatan apa yang dilakukan dalam video dalam ini.
Nah, Ibu mau tanya, ada yang tahu aktivitas apa yang dilakukan di dalam video tersebut? Menangkap ikan, Bu, di laut. Menangkap ikan, Bu. Iya, menangkap Kan. Ikan. Ya, jadi pekerjaan yang ada di dalam video tersebut adalah Nelayan. Iya, Nelayan, Bu. iya, berbicara tentang nelayan. Ibu juga memiliki beberapa gambar mengenai nelayan. Nah, mari kita bahas setiap gambar di bawah ini. Gambar pertama, apa yang dilakukan di dalam gambar itu? Coba. Nak Siti Ikan. Nurfaida. Lagi kasih keluar ikannya, Bu, dari jaring. Ya, yang Nak Suryanto. Itu menangkap ikan menggunakan jaring, Bu Guru. Iya, yang lain. sama Bu. Sama, Bu. Ya, jadi di dalam gambar ini ada seorang nelayan yang lagi mengambil jaringnya untuk menangkap ikan. Kemudian gambar kedua. Yang lain, siapa yang bisa? Nelayannya mengeluarkan ikannya Bu dari jalannya. Iya. Dari jaring. Yang lain, anak Marjuati. Apa yang dilakukan, Sama. Nak? Mengeluarkan ikan, Bu, dari jaring. Ikannya banyak sekali, Bu. Iya. Ikannya besar atau kecil, Nak? Kecil Bu. Kecil, Bu. Nah, jadi kegiatan pada gambar ini di sini seorang nelayan yang sedang mengambil hasil tangkapannya. Kemudian yang ketiga, gambar yang ketiga. Coba diperhatikan kegiatan apa itu yang dilakukan. Membawa hasil membawa ikannya, Bu. Membawa ikannya, Bu. Kemana, Pak? Rumahnya. Kemana, Bu? Nak? Mungkin Ke rumahnya, Bu. Ikannya, Bu. Iya, nah ini kegiatannya seorang nelayan mengambil hasil tangkapannya dan akan membawa pulang atau bisa menjualnya. Nah, dari ketiga gambar ini ada yang tahu tidak arti dari nelayan? Saya, Bu. Ya, coba Ibu anak Rosika. Orang yang menangkap ikan, Bu. Di Ya, laut. ya, masih ada lagi yang tahu? Coba Nak Ardi. Membawa ikan, Bu. Oh iya. Untuk Ayo, dijual mungkin. iya, ayo kita sama-sama membahas. Jadi di sini nelayan itu merupakan salah satu jenis pekerjaan seseorang yang menangkap ikan di lautan. Nah, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari seorang nelayan, baik dari kegigihannya, kesabaran, kerja keras, cara bertahan hidup, dan mampu melawan rasa takut. Nah, di sini ada tugas nelayan. Tugas nelayan itu melaut dan mencari ikan. Tapi bukan hanya ikan saja yang didapatkan nelayan biasa. Ada kerang juga, terkadang juga ada rumput laut. Nah, nelayan itu pergi melaut pada malam hari dengan memanfaatkan angin darat dan pulang pada pagi atau siang hari. Biasanya nelayan itu memanfaatkan angin laut. Kemudian, nah manfaat nelayan. Manfaat nelayan itu seperti yang tadi Nasuryanto, sarapan pakai ikan. Ikan itu proteinnya tinggi, jadi bagus untuk gizinya bagus. Jadi manfaat nelayan itu memenuhi kebutuhan gizi kita dan bisa memberikan penghasilan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di dekat pantai. Mereka menjualnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, selain nelayan, hari ini kita juga akan belajar jenis pekerjaan yang berbeda, yaitu kepala sekolah dan nelayan. Ya, apa yang ingin kalian ketahui mengenai kedua pekerjaan tersebut? Saya, Bu Guru. Ya, kenapa Nak Suryanto? Pekerjaan yang mana yang paling bagus, Bu Guru? Kepala sekolah atau nelayan? Oh iya, pekerjaan yang mana paling bagus?
kepala sekolah atau nelayan? Ya, untuk Nasurianto dan semuanya, semua pekerjaan itu memiliki manfaat masing-masing, Nak. Jadi, pekerjaan apapun itu bagus, yang penting Halal, Bu. halal. Ya, jadi baik menjadi kepala sekolah ataupun nelayan itu semuanya bagus. Tinggal bagaimana kita harus mensyukuri pekerjaan kita. Nah, sebelum kita masuk dan Ibu bagi LKPD-nya, di sini Ibu sudah membagi kelompok, nama-nama kelompok. Jadi untuk kelompok 1 ada Nak Juniardi, Irma Sari, Nak Nurbaiti. Kemudian kelompok 2, coba dicari semua sama kelompoknya. Nah, Suharni, Rizka Ananda, Husnawati, Marjuati. Kelompok ketiga, Suryanto, Andi Rosika, dan Siti Nurfaida. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya. Coba semuanya dibuka buku siswanya halaman 50. Di situ ada teks mengenai Pak Weli yang menjadi kepala sekolah. Sebelum kalian membaca, Ibu minta dulu, ada berapa paragraf pada teks tersebut? Kita hitung sama-sama. Ada berapa ini di dalam? Ada 1, 2, 3, 4, Bu. Nah, ditambah lagi ini. 5. 6. Bu. Ya, jadi pada teks Pak Weli ada 6 Paragraf. Ya, coba semuanya berkumpul sama kelompoknya. Kemudian kalian membaca teks tersebut. Setelah membaca, kalian akan menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Sudah semua dibuka bukunya? Sudah, Bu. Sudah, Nah, Bu. coba semua dibaca di situ. Atau saya minta dulu satu siswa untuk membaca satu paragraf. Coba dari kelompok 1, siapa yang mau baca paragraf 1? Saya, Bu Guru. Ya, silahkan, Nak. Pak Weli adalah kepala sekolah dasar Cemara di pelosok Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Beliau lahir di Labuha, Maluku Utara. Di sekolah ini muridnya juga berasal dari berbagai daerah. Pak Weli senang melihat murid-muridnya dapat belajar dan bermain bersama tanpa mempersoalkan asal-usul. Semua unik, baik sifat maupun kecerdasannya. Sudah, Bu Guru. Ya, kemudian kelompok 2 untuk paragraf kedua. Siapa yang bisa mewakili? Saya, Bu. Ya, silakan, Nak Suharni. Sudin adalah penduduk asli Grobongan. Dia Iya. seorang yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato. Pak Weli ingin Sudin memperoleh pengalaman berharga melalui lomba pidato yang sebentar lagi akan diadakan di tingkat nasional. Sudah, Bu? Ya, bagus. Kelompok 3, silakan. Saya. Ya, silakan, Nasiti. Sambil berpikir bagaimana memperoleh dana, Pak Weli mendaftarkan Sudin sebagai peserta lomba. Ia melatih Sudin setiap hari. Semakin dekat ke hari lomba, Pak Weli risau. Andai saja gajinya cukup untuk mendanai Sudin ke kota, pikirnya. Sudah, Bu Guru. Ya, kemudian kembali lagi ke kelompok 1. Saya, Ibu Guru. Ya, silakan, Nak Nurbaiti. Hingga suatu sore terlintas ide di benaknya. Dipandangnya kebun pisang di belakang sekolah. Hampir semua pohon sudah berbuah dan siap panen. Esok paginya, ia mengumpulkan guru, penjaga sekolah, serta murid kelas 4, 5, dan 6. Mereka bergotong royong memanen pisang. Kemudian, pada hari Senin pagi, ia mengundang pejabat setempat untuk hadir pada upacara bendera.
Bapak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, serta Ketua. Kasih naik Ibu Guru. Guru, enggak bagus kelihatannya itu. Terlihat. Yang mana, Nak? Itu Bapak Lurah, Kepala Dinas, Ketua RW. serta Ketua RW dan Ketua RT. Dimintanya datang. Apa yang direncanakan Pak Willy? Ya, kemudian paragraf yang ke-5. Kembali lagi ke kelompok 2. Saya, Bu. Ya, silakan Nak Marju. Rupanya Pak Weli ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah. Murid kelas 4, 5, dan 6 sudah dilatihnya untuk menjadi petugas lelang. Siapa calon pembelinya? Para bapak dan ibu pejabat daerah yang diundangnya. Sebelum lelang dimulai, ia sampaikan bahwa dana hasil lelang akan digunakan untuk mengirim Sudin mengikuti lomba pidato di kota. Para pejabat kagum dan terharu menyaksikan usaha Pak Weli, sang kepala sekolah dari Timur Negeri. Tekad serta usaha mendukung kemajuan muridnya sungguh menyentuh hati. Dalam sekejap, pisang habis dilelang. Dana yang terkumpul lebih dari cukup untuk memberangkatkan Sudin. Sudah, Bu Guru. Ya, kemudian untuk paragraf terakhir kembali ke kelompok 3. Antok tuh Bu Guru. Ya, Nak Suryanto, coba. Yang lain juga aktif ya. Didampingi Pak Seto, guru kelasnya, Sudin pun berangkat ke kota. Sudin berhasil mempersembahkan piala juara pidato untuk sekolahnya. Tak sia usaha Pak Weli dan seluruh warga sekolah. Nah, sekarang Ibu kan sudah membagikan LKPD-nya di masing-masing kelompok. Sekarang ada pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4, silahkan dijawab bersama. Ibu ingatkan untuk kerjasama ya, sama kelompoknya. Jangan kerja-kerja sendiri. Ya, Bu. Nah, Ibu kasih waktu dulu untuk mengerjakan. Nah, sambil kalian mengerjakan, Ibu juga akan menilai kekompakan kalian. Apakah semuanya bekerja dalam kelompoknya? Iya, Bu. Ya, bekerja, coba. Yang sudah selesai, angkat tangan. Kelompok yang sudah selesai. Sudah selesai, Nak? Dikit lagi Bu Guru. Ya, silakan angkat tangan kelompok yang sudah selesai. Kelompok 3 Bu Guru. Kelompok 3. Kelompok 3 sudah selesai semua? Sudah, Bu. Udah, Bu. Ya, coba. Untuk kelompok 3, coba kalian jawab nomor 1 dan 2. Nomor 1, Ya. sebutkan tokoh-tokoh yang ada dalam cerita Pak Weli. Tadi di situ ceritanya ada tokoh Pak Weli, Sudin, Pak Lurah, Kepala Dinas Pendidikan, dan Ketua RT serta RW-nya Bu Guru. Oh ya, sudah selesai semua kelompok lain dulu saya tanya. Selesai semua, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya. Apakah ada jawaban yang berbeda di nomor 1? Sama, Bu. Oh, sama. Kemudian saya kasih kesempatan untuk kelompok 1 untuk menjawab nomor 2. Apa yang diharapkan oleh Bapak Weli?
Ayo, Bu. Ya, silahkan, Nak. Pak Willy berharap Sudin bisa ikut serta dalam lomba berpidato, Bu. Ya. Kemudian angkat tangan yang mau menjawab. Nomor 3 di kelompok 2. Siapa kelompok 2? Saya, Bu. Ya, silakan Nak maju. Nomor 3, Bu. Mengapa Ya, Bapak nomor Willy 3. memiliki Minta harapan maaf, tersebut? Nak. Iya, Bu. Nomor 3, Bapak Willy memiliki harapan tersebut karena berharap Sudin menjadi anak yang suka membaca, percaya diri, dan pandai berpidato, sehingga mendapat pengalaman berharga melalui lomba pidato. Ya. Sudah, Bu. Ya, benar, Nak. Untuk nomor 4, kelompok mana yang mau menjawab? Coba, lomba. Angkat tangan. Siapa? Saya, Bu. Ya, Nak Suryanto lagi. Yang lain temannya mana, Nak? Apa yang dilakukan Bapak Willy dan siswa di sekolahnya? Yang dilakukan adalah ingin menyelenggarakan lelang pisang di sekolah untuk menggalang dana, Bu Guru. Iya, jadi semua jawabannya sudah bagus dari kelompok 1, kelompok 2, juga kelompok 3. Nah, di sini ada pertanyaan untuk nomor 5. Di sini kalian harus mengerjakan secara individu ya, Nak. Kalau tadi kita berkelompok, sekarang secara individu. Ibu kasih waktu untuk menjawab nomor 5, tokoh mana yang paling kalian sukai. Kemudian tuliskan alasan kalian. Ya, sudah selesai? Lagi. Ya, coba. Siapa yang mau mewakili teman-temannya? Saya, Bu. Ya, Nah Andi Rosika. Tokoh mana yang paling kamu sukai? Mengapa? Tokoh yang saya sukai itu Pak Willy, Bu. Karena Pak Willy orangnya baik. Iya. Yang lain? Masih ada? Ibu masih mau lagi satu jawaban. Bagus, Nak Andi Rosika. Ya, Saya, kita Bu. coba. Tokoh yang paling saya sukai Pak Willy, Bu, karena Pak Willy sangat semangat sekali, Bu, untuk mendukung murid-muridnya. Iya. Bagus semuanya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya, sebelum kita masuk ke pelajaran selanjutnya, kita mau dulu tepuk semangat supaya lebih semangat lagi, supaya tidak mengantuk. Ya, tepuk semangat. 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 Ya, tepuk tangan semuanya. Ya, untuk selanjutnya, Ibu mau lagi bertanya kembali mengenai nelayan tadi. Ada yang tahu tidak alat yang digunakan nelayan untuk menangkap ikan apa saja? Jaring, Bu. Jaring, Bu. Iya. Perahu. Alat mancing. Iya, semuanya benar. Kita selanjutnya. Coba kalian diskusikan lagi bersama kelompok kalian dengan membaca cerita di bawah ini. Dan menjawab, coba dibuka di bukunya. Masing-masing didiskusikan. Halaman berapa, Bu? Halaman 55. Coba. Kemudian jawab pertanyaan dari nomor 1 sampai 4. Kemudian Ibu akan minta kalian untuk membuat diagram Venn. Di sini ada 2, ada nelayan tradisional dan nelayan modern. Ibu mau minta di sini yang di luar ini perbedaan dan yang saling bertemu ini adalah persamaannya. Ya, coba kalian bersama kelompoknya mengerjakan.
dibaca dulu, dibaca baik-baik teksnya. Kayak gelap ya. Ya, ntar ya. Sudah selesai, Nak? Sebentar ada yang menunjukkan ya diagram Venn-nya. Silakan dilihat di LKPD-nya. Masing-masing ada di dalam itu pertanyaannya. Sudah? Ya, harus kerjasama ya, Nak. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2. Kelompok 3. Sudah, Bu. Ya, Sudah, Bu. kelompok berapa, Nak Rizka Ananda? Kelompok 2, Bu. Semuanya sudah selesai belum? Saya tanya dulu Sudah, semuanya. Bu. Ya, Sudah, coba. Bu. Ya, coba Rizka Ananda. Yang pertama, apa yang digunakan oleh nelayan tradisional untuk menangkap ikan? Yang digunakan itu mereka menggunakan sampan, jaring untuk pergi berlayar. Ya. Kemudian, apa yang digunakan oleh nelayan modern untuk menangkap ikan? Mereka menggunakan kapal yang besar, Bu, Ya. untuk menangkap ikan. Kemudian, menurutmu apa yang akan terjadi dengan Laut. apa itu? Dengan Laut laut, itu, Nak. apa? Semua nelayan menggunakan perahu besar dan perlengkapan modern. Adanya risiko penangkapan ikan yang berlebihan, Bu Guru. Terus, bagaimana seharusnya para nelayan mencari ikan supaya kelestarian ekosistem tetap terjaga, yaitu sebaiknya nelayan menangkap ikan dengan cara yang baik, tidak menggunakan bom atau racun, tetapi menggunakan alat-alat yang ramah lingkungan, Bu. Ya, bagus Ananda Rizka. Coba tepuk tangan semuanya. Ya. Nah, siapa lagi untuk diagram Venn-nya? Ada yang bisa menunjukkan tidak? Sudah, Bu Guru. Ya, coba. Nah, Siti Nurfaida, coba di situ dijelaskan. Kalau nelayan tradisional itu mereka pergi melaut malam hari. Kalau modern pergi melaut bisa kapan saja. Terus yang kedua, nelayan tradisional menggunakan sampan, sedangkan nelayan modern menggunakan kapal. Yang ketiga, nelayan tradisional tidak bisa melaut jauh. Nelayan modern bisa berlayar ke laut lepas atau yang jauh. Nelayan tradisional yang keempat tidak menggunakan radar, sedangkan nelayan modern menggunakan radar. Yang kelima, nelayan tradisional tidak membutuhkan bahan bakar, nelayan modern membutuhkan bahan bakar. Jadi, Nak Siti sudah menemukan persamaannya? Sudah, Bu Guru. Ya, apa saja itu, Nak? Sama-sama menangkap ikan dan menggunakan jaring, Bu Guru. Oh iya, bagus. Semuanya ada jawaban yang berbeda? Sama, Bu. Iya, Sama, Bu. Ya, jadi untuk kita semua itu kelestarian alam itu harus tetap kita jaga ya, Nak.
Ya, Ya, Bu. jaga selalu agar tidak menjadi rusak dan bisa tetap kita manfaatkan. Nah, selanjutnya kalian mengamati lagi video. Coba diperhatikan baik-baik. Ini ada aktivitas nelayan yang menggunakan alat modern. Nelayan tersebut menggunakan bom ikan. Nah, jadi banyak dampak yang didapatkan kalau nelayan itu menggunakan bom modern. Ikan. Iya tadi kita kaget Kak. Bahaya aja itu, Bu. Ya sebentar, bahaya karena terumbu karang di bawah laut itu pasti rusak. Nah di sini ada alat-alat yang digunakan oleh nelayan modern, di mana yang pertama itu bom ikan, kemudian pukat harimau atau jaring besar yang bisa mengambil semua makhluk hidup yang ada di bawah laut. Nah, Ibu mau tanya, apakah kalian setuju dengan pengambilan ikan dengan cara di atas? Tidak, Bu. Ya. Coba kalian diskusikan apa akibat buruk yang akan terjadi jika pengambilan ikan menggunakan cara di atas. Coba didiskusikan lagi kembali, Nak. Laut rusak, Bu. Ya, apa lagi, Nak? Anak ikan mati semua, Bu. Ya, betul. Yang lain? Bisa-bisa habis ikannya, Bu. Kerusakan terumbu karang, Ibu. Iya, semuanya bagus jawabannya. Jadi dari video di atas itu kita tidak boleh merusak kelestarian laut. Karena kelestarian alam itu lagi-lagi Ibu bilang harus kita jaga selalu agar tidak menjadi rusak dan bisa tetap kita manfaatkan. Jadi kita mengambil ikan sesuai kebutuhan kita. Nah, sekarang mari kita simpulkan. Kita belajar apa saja hari ini? Nelayan, Bu. Ya, tentang nelayan. Yang lain masih ada? Cara perbedaan nelayan tradisional dengan modern. Ya, bagus. Ada berapa pekerjaan tadi yang kita pelajari? Jenis pekerjaan? 1, Bu. 2, Bu. Nasuharni. Bu. 1 atau 2, Nak? 2, Bu. Coba disebutkan Nasuharni dulu supaya tetap ingat Nasuharni. Apa saja, Nak? Nelayan, Bu. Nelayan dengan yang Pak Weli, Nak? Apa itu, Nak? Guru. Kepala sekolah. Nah, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, Ibu mau kita sama-sama menyanyikan, tapi coba didengar dulu. Nelayan, nelayan mau kemana? Nelayan berlayar naik kapal. Nelayan tebar jala untuk mencari ikan, tak kenal lelah siang dan malam. Ya, coba kita sama-sama menyanyikan lagu nelayan. 1, 2, 3. Nelayan Nelayan kemana? yang berlayar naik kapal. Nelayan tebar jala Mencari ikan siang dan malam. Ya, jadi ingat ya, Nak, apapun pekerjaan kita, kita harus selalu bersyukur dan selalu menghargai orang lain. Nah, sekarang apa yang dilakukan sebelum kita pulang? Berdoa. Berdoa, Bu. Nah, kita berdoa. Ada
lagunya Ibu. Satu jari kanan, ditahu semua? Tahu. Tahu, Bu. Kita sama-sama. 1, 2, 3. Satu jari Jari kanan, kanan, satu jari jari kiri, kiri, Jadilah jembatan. Dua jari kanan, dua jari kiri, gabung jadi 4, jadilah kamera. 3 jari kanan, tiga jari kiri, kukusku gabung jadi jadilah 4 jari kananku, 4 jari kiriku, gabung jadi 8, jadilah kelinci. 5 jari kananku, 5 jari Di kananku, 5 jari kiriku, di 10. Amin. Ya, kalau pulang jangan lupa nanti jalan di sebelah Kiri. ya, yang dijemput sama orang tuanya. Ditunggu dulu, jangan pulang sebelum orang tuanya datang. Ya. Ya, terima kasih anak-anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.